Malam ini aku mau cerita sebuah kisah horor yang aku ambil dari thread yang ada di Twitter. Kisahnya tuh panjang banget ya guys, ada ratusan tweet. Tapi aku bakal rangkumin buat kalian. Cuma kalau kalian mau baca sendiri supaya lebih berasa kali horornya, kalian bisa langsung aja ya meluncur ke akun Twitternya Kriptologi. Disclaimer ya guys, aku nggak tahu kisah ini nyata atau hanya fiksi belaka. Tapi yang pasti kisah ini seru banget dan aku rasa ini bisa jadi hiburan buat kalian yang emang suka cerita yang menegangkan. Kisah kita malam ini judulnya Bang Pocong. Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja kita rangkum bareng isi Google. Kisah bermula pada tahun 2004. Jeffrey seorang anak SMA yang baru aja lulus sekolah dan lagi cari tempat buat kuliah. Tapi sayangnya ayahnya Jeffrey ini tuh baru aja di PHK 1 tahun lalu dan belum dapet kerjaan baru. Jeffrey udah berusaha buat daftar di perguruan negeri supaya biayanya lebih murah, tapi sayangnya nggak ada yang berhasil. Nah, di saat lagi genting gini, tiba-tiba aja ayahnya Jeffrey dapet panggilan kerja di sebuah pabrik besar dan posisinya juga bagus, jadi manajer keuangan sama kayak posisi ayahnya yang sebelumnya. Cuma kantornya tuh bukan di Jakarta, di daerah. Akhirnya ayah Jeffrey tuh mintalah supaya Jeffrey tuh nunda dulu lah kuliah 1 tahun, ikut sama orang tuanya pindah dan belajar lagi buat tes perguruan tinggi tahun depan. Setelah menimbang, akhirnya Jeffrey setuju. Pada Oktober 2004, mereka sekeluarga pun pindah ke sebuah daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nggak tahu pasti nama kotanya apa, jadi kita sebut aja Kota E. Di Kota E, ayahnya Jeffrey ini dapat fasilitas rumah dinas. Nah, lokasinya itu bukan di Kota E ya guys, tapi di pinggirannya Kota E. Tapi nggak jauh lah dari kantor, 30 menit aja sampai. Di sana tuh ada 3 rumah berjejer, 3-tiganya tuh rumah tua, ukurannya gede-gede banget. Dan keluarga Jeffrey ini nempatin rumah yang kedua atau yang di tengah. Jadi kanan dan kirinya ini 2 rumah kosong. Nah, buat ukuran rumah tua, rumahan itu bisa dibilang mewah ya guys. Karena ukurannya tuh bener-bener gede banget, atapnya tuh tinggi, jendelanya gede-gede, dan halamannya tuh luas mengelilingi rumah ini. Nah, ketika mereka sampai, kondisinya tuh rumah ini nggak yang kosong melompong gitu loh guys. Masih ada barang-barang peninggalan penghuni lama. Cuma memang ada yang agak sedikit aneh ya dari interior rumah ini. Karena di dalam rumah ini tuh banyak banget lemari besi yang ukurannya tuh gede-gede banget gitu guys. Jadi nggak ada ambalannya gini, nggak plong gitu, ambalannya kayak cuman atas bawah kayak gitu aja. Dan bener-bener banyak jumlahnya. Di dalam rumah ini kan ada 4 kamar. Nah, 2 kamar itu isinya full lemari besi itu. Nah, di 2 kamar lagi, yang satu dipakai sama Jeffrey, satu lagi sama orang tuanya, juga sama, ada lemari besar itu. Bukan cuma di dalam kamar ya guys, di ruang tamu dan juga di ruang makan ya ada lemari besi itu. Ya awalnya mereka mikir mungkin ini tuh lemari besi dari kantor yang gak kepake, akhirnya ditaruh lah di rumah dinas itu. Minggu pertama di Kota E berjalan smooth ya guys. Ayahnya Jeffrey mulai berangkat kerja, ibu dan Jeffrey ini mulai ngerapihin rumah lah. Mereka ini kan memang gak bawa barang terlalu banyak, jadi ya dipakailah barang-barang yang ada tuh dimanfaatkan. Nah, buat ngisi waktu luang, Jeffrey tuh mulai mikir kayak ngapain ya. Nah, ngelihat halaman belakang rumah mereka tuh luas, akhirnya Jeffrey ini mutusin buat miara ayam. Karena memang Jeffrey tuh suka sama binatang. Nah, Jeffrey tuh sampai bikin lah kandang ayamnya sendiri kayak gitu ya guys. Nah, satu ketika Jeffrey ini lagi bikin kandang ayamnya, lagi ngurusin ayam-ayamnya lah. Sampai lupa waktu, hari mulai gelap, azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang lewat nih depan rumahnya Jeffrey. Dia ngomong lah ke Jeffrey pakai bahasa daerah. Jeffrey tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang diomongin bapak-bapak itu. Tapi ada satu kalimat yang dia paham gitu. Dia tuh bilang, "Masuk nak, jangan di luar, nanti dibawa pocong." Jeffrey kaget ya pas denger kata
pocong tadi. Akhirnya si bapak itu pergi, Jeffrey langsung ngibrit lah, masuk dia ke dalam rumah. Tinggal di kota kecil bikin keluarga ini tuh makin deket. Setiap malam mereka makan malam bareng sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah ketika lagi makan malam, Jeffrey ini nanya, "Mah, kenapa sih kok di rumah ini kayak banyak banget lemari besi dan gede-gede banget gitu?" Mamahnya jawab santai aja, ya mungkin punya kantor kali, udah gak kepake taruh di sini. Namanya juga kan ini rumah dinas. Terus Jeffrey juga nanya, itu di loteng atas kayaknya tuh ada ruangan lagi deh, kayak lantai 2 dari rumah ini. Tapi anehnya kok gak ada tangga ya, gak ada akses buat kesana. Ayahnya terus nambahin lah, iya ya, setiap malam tuh juga ayah kayak denger suara berisik-berisik gitu dari atas loteng. Kayaknya sih banyak tikus dia di sana. Coba deh Jeff, kamu bikin tangga, nanti kan weekend kita cek deh, kita bersihin gitu di atas. Nah saat lagi ngobrol santai ini, tiba-tiba aja tuh ada suara gemuruh yang kenceng banget. Jadi kayak lemari besi yang ada di ruang makan itu tuh bergetar gitu guys, sampai pintunya tuh kebuka semua. Ya mereka bertiga langsung kaget dong, langsung pandang-pandangan. Terus mamanya Jeffrey memecah keheningan gitu, dia bilang, "Kayaknya ada gempa ya tadi, Pak." Kata papanya, iya kayaknya ada gempa ya. Masuk di minggu kedua, keluarga ini tinggal di kota E. Pulang kerja, ayahnya Jeffrey bawa seekor anjing. Dia bilang di kantornya ada temennya yang mau ngelepas anjing, terus ingat sama Jeffrey, jadi dia bawa pulang lah. Nah Jeffrey jelas seneng banget ya, dia tuh kan emang udah pengen banget punya anjing, dan Jeffrey tuh emang suka banget sama binatang. Langsung lah dia saking senengnya gitu sampai meluk ayahnya. Ya udah siapin lah tuh tempat tinggalnya, kata ayahnya gitu. Nah ternyata di halaman belakang tempat ada kandang ayamnya Jeffrey itu, di situ tuh ternyata udah ada kandang anjing. Kayaknya peninggalan dari orang yang sebelumnya tinggal di rumah itu. Jeffrey rapihin dikit, dikasih selimut, minuman, makanan seadanya, terus ditaruh lah anjingnya di situ. Setelah itu Jeffrey balik lagi lah ke rumah, makan malam biasa bareng sama ayahnya sama ibunya. Mereka baru makan beberapa suap, tiba-tiba anjing ini tuh menggonggong. Ya dipikir ya udahlah ya, namanya anjing, tapi lama-lama menggonggongnya tuh makin kenceng banget. Ayahnya tuh bilang, "Mungkin stres kali ya Jeff, ini kan rumah baru buat dia, nanti habis makan kamu cek lah." Iya gitu kan. Terus tiba-tiba anjingnya tuh menggonggongnya tuh makin kenceng banget. Terus bukan kayak menggonggong, tapi udah kayak yang mengaung gitu loh, sampai kayak loncat-loncat. Nah saking kagetnya Jeffrey langsung bangun dan langsung lari ke halaman belakang buat ngecek. Pas dicek kondisi anjingnya tuh udah berdiri tegak gitu guys, mulutnya menyalak, menggonggong, matanya tuh kayak bener-bener melotot ngeliat ke arah satu arah gitu. Terus dia juga loncat-loncatan sampai kayak mau lepas dari ikatannya. Jeffrey berusaha nenengin tapi nggak bisa, malah kayak mau digigit gitu. Jadi anjing ini tuh kayak ngeliat ke arah jendela. Nah memang ya di rumah Jeffrey ini ada jendela dari arah loteng yang langsung menghadap ke halaman belakang. Nah makanya Jeffrey itu kalau ngelihat jendela itu dia jadi ngerasa rumah ini tuh kayak ada lantai 2-nya gitu. Tapi memang nggak ada akses buat ke sana, nggak ada tangga. Terus ayahnya Jeffrey datang, dia bilang lah, "Coba deh Jeff, ambil tangga, tutup jendelanya pakai koran atau apalah. Ini anjing kayaknya ngeliat sesuatu gitu ya, atau kayak ada binatang kali di atas tuh. Coba tutup dulu deh." Jeffrey langsung lari lah buru-buru. Dia ngambil tangga, dia senderin ke tembok, dia langsung naik ke atas. Terus dia kayak berusaha nutup jendelanya tuh pakai koran yang dia pakein solasi gitu ya, lakban. Pas Jeffrey lagi mau nempelin koran itu, dia kan kayak ngelongok lah ke dalam jendela. Terus Jeffrey ngeliat, oh iya bener, memang ada ruangan di sana gitu, kayak ruangan lantai 2 gitu. Terus tiba-tiba aja Jeffrey ini ngelihat kayak ada kepala manusia yang terbungkus kain putih, mukanya hitam lagi ngeliatin dia. Dan Jeffrey yakin banget itu tuh pocong guys. Saking kagetnya Jeffrey, dia langsung berteriak sampai akhirnya dia jatuh dari tangga. Untungnya Jeffrey ini tuh jatuh ke tanah yang berumput gitu guys, jadi dia tuh gak kenapa-napa. Tapi mamahnya tuh panik banget karena si Jeffrey ini habis jatuh langsung pingsan. Padahal dia tuh pingsan bukan karena jatuh ya, tapi karena ketakutan. Nah setelah bangun Jeffrey tuh langsung bilang ya, "Mah, Pa sumpah
Beneran, tadi Jeffrey yakin banget Jeffrey lihat pocong di atas loteng itu. Jeffrey takut banget, mah udah kita harus pindah aja dari rumah ini. Jeffrey udah gak berani lagi, udah gak takut banget ibaratnya gitu ya. Terus papanya bilang, udahlah Jeff, tenang, mungkin itu halusinasi aja. Nanti papa cek deh ke atas ya besok kan weekend, coba kita bersihin ada apa di atas. Nah udah ya guys, tapi memang semenjak hari itu keanehan demi keanehan di rumah ini tuh mulai datang bertubi-tubi. Sampai satu hari ada satu tukang pos yang datang ke rumah kayak ngasih surat. Terus dia bilang, ini kayaknya surat lama deh bu gitu ya. Terus mamanya Jeffrey kan yang nerima. Pas dia lihat, iya sih ya tanggalnya nih kayak surat lama, mungkin buat penghuni yang sebelumnya. Nah pas dilihat di rumah itu memang banyak banget ada surat yang ditujukan buat nama yang sama. Kayaknya tuh penghuni yang lama. Karena ada nomor telepon, mamanya Jeffrey coba hubungilah nomor telepon ini. Nah setelah itu mamanya tuh langsung masuk ke kamar. Dia kayak teleponan lama banget, bener-bener lama banget. Nah sampai akhirnya ayahnya Jeffrey ini pulang. Ngedengar ayahnya pulang, mamanya Jeffrey langsung keluar, narik ayahnya. Mereka pun masuk ke kamar dan kayak ngobrol serius banget. Tapi Jeffrey nggak tahu ya apa yang diobrolin sama orang tuanya. Masuk ke minggu ketiga, mereka ini tinggal di kota E. Hari itu orang tuanya Jeffrey tuh di weekend mau pergi. Mereka mau ngelayat, ada temen kantor ayahnya yang meninggal dunia. Jeffrey diajak lah, tapi Jeffrey nolak. Ibunya bilang, kamu yakin mau di rumah sendirian? Emang berani? Ya tapi Jeffrey pikir males juga ya kalau ikut ngelayat. Berani mah, nanti Jeffrey nunggu di warkop depan aja. Tapi janji ya jangan lama-lama, 1 jam harus udah balik lagi. Oke lah, orang tuanya pergi. Jeffrey main-main dulu sama anjingnya. Terus dia mandi bersih-bersih dan siap-siap lah mau pergi ke warkop depan. Pas dia buka pintu, ternyata orang tuanya ini udah pulang. Nah Jeffrey bilang, kok cepet banget mah udah pulang aja. Mamanya tuh diem aja, gak ngejawab, cuma senyum aja. Udah mereka masuklah ke dalam rumah. Duduk di ruang makan. Makan dulu yuk, kata mamanya gitu. Disediain lah makanan. Pas dilihat, nasi uduk. Tumben-tumbenan nih si mama beli nasi uduk gitu kan. Terus makan. Nah anehnya, selama mereka makan bareng tuh kayak sunyi aja, senyap, gak ada yang ngobrol. Padahal tuh gak pernah kayak gitu. Biasanya kalau mereka makan bareng tuh pasti ada aja yang diomongin. Nah terus ketika Jeffrey lagi makan, lagi nyendok gitu, tiba-tiba aja dia ngeliat sesuatu yang bikin Jeffrey ini kayak membeku ya guys. Jadi kondisinya Jeffrey kan duduk di depan nih, orang tuanya tuh di depan dia nih berdua. Nah di belakang tempat duduk orang tuanya tuh kayak ada cermin. Nah di cermin itu waktu si Jeffrey lagi mau nyuap, dia ngeliat cermin itu gak sengaja. Dan dia ngeliat di pantulan cermin itu tuh bukan orang tuanya guys, tapi 2 pocong guys. Gimana gak kaget ya? Tapi di depan mata Jeffrey tuh itu orang tuanya, tapi di cermin itu tuh bukan, ini beneran pocong, bener-bener kayak ada atasnya gitu. Saking kagetnya Jeffrey tuh bener-bener kayak membeku. Dia mau lari tapi dia gak bisa, dia mau ngomong sampai gak bisa, tapi dia berusaha banget ya buat kabur. Dia sampai jatuh-jatuh berusaha buat keluar rumah. Pas dia baru keluar rumah, dia ngedenger lah ada suara klakson dari ayahnya. Ternyata orang tuanya udah pulang. Nah ayahnya tuh sampai kaget, lah Jeff, kamu kenapa nih sampai jatuh-jatuh kayak gitu? Jeffrey langsung nyeritain lah apa yang barusan dia lihat. Jeffrey tuh kayak masih histeris banget. Dia tuh sampai bilang, mah udah, Jeffrey udah gak kuat lagi, Jeffrey takut banget, kita pindah-pindah, sekarang juga kita pindah. Terus mama sama ayahnya Jeffrey tuh langsung pandang-pandangan. Terus ayahnya bilang, iya Jeff, iya kita pindah secepatnya. Ternyata ayahnya Jeffrey ini juga sering banget dapat gangguan. Kayak tiap malam dia tuh pasti ngedenger suara berisik di atas loteng. Dari mulai ada suara orang nangis lah, dari suara orang ketawa lah. Bahkan ya insiden yang lemari bergetar itu tuh gak cuma sekali. Ayahnya Jeffrey tuh sering banget ngedenger kayak gitu atau ngalamin kayak gitu ya guys. Nah awalnya mereka tuh keluarganya orang tuanya Jeffrey tuh mau bertahan di rumah ini paling enggak sampai ayahnya tuh dapat gaji pertama ya di kantornya. Tapi kondisinya tuh udah nggak bagus banget, terutama setelah mamahnya Jeffrey ini nelpon kontak yang ada di surat yang memang tadi tuh ya di rumahnya kan banyak datang surat-surat tuh ya. Nah dia telepon, ternyata ini adalah istri dari penghuni sebelumnya. Dan si wanita ini menceritakan sebuah hal yang sangat amat menakutkan guys.
Ternyata penghuni lama dari rumah yang ditempati sama Jeffrey dan keluarganya ini adalah seorang pelukis yang memang suka sama hal mistis dan juga hal-hal yang berbau klinik. Nah, si pelukis ini tuh dengar kabar kalau di kota E ada seorang dukun yang sangat sakti, dukun pesugihan yang bisa bikin orang jadi kaya. Tapi sayangnya dukun ini tuh udah meninggal. Dia dibakar sama warga bareng sama istrinya karena ketahuan bikin proses perdukunan gitu ya guys. Nah, jasad si dukun ini tuh nggak pernah ditemukan. Kabarnya jasadnya si dukun dan juga istrinya dan juga barang-barang kliniknya ini disembunyiin sama muridnya atau pengikutnya yang setia. Dan kalau siapapun nih yang bisa menemukan jasad dan juga benda-benda klinik punya si dukun ini, dia tuh bisa dapetin kekuatan si dukun ini, bisa jadi kaya juga. Nah, si pelukis ini tuh dapat kabar kalau si dukun ini tuh ditaruh atau disembunyikan di rumahnya. Dan si pelukis ini tuh yakin kalau rumah dinas yang ditempati sama Jeffrey dan juga keluarganya adalah rumahnya si dukun tersebut. Akhirnya si pelukis ini tuh dulu tuh ya nyewa lah rumah tersebut. Dia mau pindah ke situ sendirian karena keluarganya ya, istrinya dan anak-anaknya tuh nggak mau diajak pindah ke situ. Bahkan mereka tuh menentang banget, ngelarang banget gitu ya. Tapi ya si pelukis ini nggak peduli ya guys. Nah, selama si pelukis tinggal di rumah tersebut, emang bener aja ya guys, dia tuh kayak bisa melukis banyak banget lukisan yang berhasil terjual dengan harga yang fantastis gitu ya guys. Nah, tapi satu ketika tiba-tiba aja si pelukis ini tuh kayak hilang kontak sama keluarganya. Dihubungin gak bisa, gak ada kabar sama sekali. Keluarganya panik dong. Akhirnya istri dan juga anak-anaknya ini datanglah ke rumah tersebut buat ngecek. Dan apa dong yang mereka lihat? Si pelukis ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang bener-bener serem banget ya guys. Jadi ada meja yang kayak ditempelin ke tembok, terus si pelukisnya tuh diri di atas meja sambil bersandar ke tembok dan kakinya tuh dipaku di atas meja tersebut. Hasil otopsi tuh menunjukkan kalau si pelukis ini tuh mengalami kekurangan gizi atau kelaparan. Jadi kondisinya si pelukis itu tuh berdiri di atas meja, kakinya dipaku, dia kelaparan sampai akhirnya meninggal dunia. Pelukis ini tuh ninggalin sebuah buku catatan yang lengkap banget, dan isinya ini loh guys yang bikin auto lemes dan kaget banget. Jadi ternyata 3 rumah tadi, rumah dinasnya itu kan ada 3 rumah kosong ya, dan 3-tiganya adalah rumah si dukun ini dulunya. Dia adalah seorang dukun pesugihan. Sebenarnya dia tuh kayak prakteknya diem-diem, tapi dia tuh terkenal banget di kalangan orang-orang yang memang suka sama klinik ya guys. Nah, syarat pesugihan si dukun ini adalah setiap orang yang mau kaya, mereka tuh harus ngasih tumbal manusia. Tumbalnya tuh siapa aja, nggak harus cewek, nggak harus cowok, nggak harus keluarga, nggak harus apapun ya, bebas. Tapi si orang yang mau kaya ini harus bawa tubuh tumbalnya dalam kondisi udah nggak bernyawa ya ke rumah si dukun ini. Lalu mereka berdua, si orang yang mau kaya dan si tumbalnya ini bakal dijadiin pocong, dipakein itu loh guys yang putih-putih gitu. Terus mereka ini bakal dimandiin kembang bareng. Dilakukanlah prosesi pesugihannya, dibacain mantra-mantra. Nah, setelah itu si tumbalnya tadi yang udah pakai kostum pocong itu bakal ditaruh di lemari besi yang ada di rumah itu. Jadi lemari besi yang banyak banget di rumah Jeffrey itu adalah tempat buat nyimpen pocong tumbal tadi guys. Serem banget gak sih, ya Allah, merinding aku nih ya. Sedangkan si orang yang tadi mau kaya udah boleh pulang, tinggal nunggulah keajaiban datang gitu ya. Tapi pada akhirnya si dukun pesugihan ini ketahuan lah sama masyarakat. Akhirnya dia pun dibakar hidup-hidup bareng sama istrinya. Nah, kenapa tadi Jeffrey tuh ngeliat pocongnya hitam gitu ya guys. Nah, setelah itu jasadnya itu diambil ternyata sama salah satu pengikutnya yang setia. Terus disembunyiin lah di rumah si dukun ini. Dan disembunyiinnya itu di rumah kedua si dukun, yang berarti di rumah yang Jeffrey dan keluarganya tinggali guys.
Di catatan si pelukis ini dia bilang ya guys, kalau hal ini yang bakal diceritain selanjutnya dia tuh baru tahu setelah dia tinggal di rumah itu. Jadi ternyata rumah itu, rumah si dukun ini udah dikutuk ya guys. Siapapun yang tinggal di rumah itu lebih dari 40 hari, mereka nggak akan bisa keluar lagi dari rumah tersebut, atau jiwanya tuh bakal diambil. Awalnya si pelukis tuh nggak percaya ya guys, tapi setelah dia masuk ke minggu ketiga tinggal di rumah itu, dia tuh mulai ngedapetin kayak gangguan-gangguan yang parah banget. Dan masuk di 40 hari dia tinggal di sana, dia tuh mulai udah nggak kuat banget dan mutusin buat pengen keluar, kayak udah bener-bener pengen keluar banget. Tapi setiap kali dia keluar dari rumah itu, setiap kali dia lari kayak udah jauh banget, ujung-ujungnya dia tuh bakal balik lagi ke rumah itu. Kayak bener-bener dia nggak bisa kemana-mana, dia mau lari sejauh apapun ujungnya ke situ lagi. Dan akhirnya penulis pun, si pelukis itu pun nulis ya di buku catatannya kalau dia bakal berakhir di rumah itu. Dan ternyata betul aja guys. Malam itu juga Jeffrey dan keluarganya mutusin buat keluar dari rumah itu. Mereka belum 40 hari, baru 3 minggu masih bisa keluar. Jeffrey langsung lah ngerapiin barang seadanya, setariknya. Pokoknya dia udah pengen buru-buru kabur aja dari rumah itu. Mama sama papanya sama ayahnya langsung lah ke kamar mereka buat beres-beres. Terus ngumpul lah di ruang tamu. Mamanya bilang, "Jeff, ayah mana?" "Ayah? Kan dari tadi sama mama, aku kan sendiri di kamar." "Lah tadi ayah udah keluar duluan, dia bilang mau ketemu mau nyamperin kamu ke kamar kamu." Waduh, panik dong, ayahnya nggak ada guys. Mereka langsung nyari ke si isi rumah, tapi nggak ada dimanapun. Tiba-tiba aja si anjingnya Jeffrey ini ngegonggong lagi, kenceng banget ngegonggongnya. Mereka langsung lari ke taman belakang dan mereka ngelihat ada tangga menuju ke loteng atas tadi guys. Langsung lah tanpa pikir panjang Jeffrey sama mamanya naik dan ke atas. Mereka langsung tuh nyari ayahnya. Nyampe ke loteng atas, ternyata betul guys, di atas tuh ada kayak 2 peti kayak gitu. Tapi Jeffrey tuh nggak ngeliatin apa-apa ya, dia lupain deh ketakutan dia fokus nyari ayahnya. Dan bener aja ayahnya ada di sana, lagi berdiri, diem, mukanya kosong banget. Terus Jeffrey langsung bilang, "Yah, ngapain di sini? Ayo cepetan, kita pergi ya." Terus tiba-tiba aja ayah Jeffrey tuh kayak tersenyum sinis gitu, yang kayak, "Kenapa harus pergi? Ayah suka kok di sini." Ya Allah, tiba-tiba ayahnya ngomong gitu. Jeffrey udah nggak mikir lagi, dia langsung narik lah ayahnya ya. Tapi ayahnya nggak mau nolak. Terus tiba-tiba ayahnya tuh ngambil senjata apa ya, kayak golok gitu lah guys, yang ngambil tuh ya. Terus tiba-tiba ada dan mau nyerang Jeffrey. Terus mamahnya langsung teriak lah ya, "Ayah jangan, itu Jeffrey," gitu kan. Terus karena memang udah kondisinya mencekam banget, mamanya Jeffrey ini kena sabet lah guys sama goloknya ini, sampai kena luka parah banget. Jeffrey yang kaget banget dong ngelihat ayahnya yang segitu baiknya tiba-tiba aja ngelukain mamahnya dengan parah. Ditambah mamahnya tuh udah kondisinya udah berlumuran itu ya guys. Jeffrey langsung mukul tangan ayahnya sekencang-kencangnya sampai akhirnya si senjatanya tajamnya itu jatuh ke bawah. Terus ayahnya Jeffrey tuh langsung didorong sama Jeffrey ke jendela sampai jatuh ke bawah jendela. Ya setelah kejadian itu Jeffrey langsung buru-buru bawa mama dan juga ayahnya ini ke rumah sakit. Nah beruntungnya mamahnya Jeffrey itu lukanya gak terlalu dalam, dia dijahit beberapa jahitan dan bisa sembuh ya guys. Sedangkan ayahnya Jeffrey ini mengalami patah kaki gitu ya guys ya, kaki ke bawahnya tuh patah. Tapi alhamdulillahnya dia ini selamat. Setelah kejadian itu alhamdulillah Jeffrey sekeluarga selamat ya guys. Tapi mereka mutusin buat gak kembali lagi ke rumah itu, udah semua yang ada di sana ditinggalin aja. Nah udah selesai ceritanya sampai di sini guys. Ya ampun, jujur ya selama cerita aku tuh kayak merinding sendiri ya guys. Deg-degan juga ya cerita kayak gini malam-malam. Oke, sekian cerita aku malam ini. Semoga bisa menghibur kalian yang memang suka cerita-cerita yang menegangkan. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Jangan lupa buat selalu nonton video aku sampai habis ya. Dan jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.